Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma hafadhna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, dan sudah beberapa hari Sabtu ini hujan mengguyur Jakarta dan sekitar. Semoga ini menambah keberkahan di hari-hari Sabtu beberapa pekan ini, dan semoga ini membuat pahala kita bertambah, keberkahan kita bersemi, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur Allah kembali pertemukan kita bersama karya para ulama dan ilmu para ulama, dan semoga menjadi silsilah atau mata rantai yang tidak terputus antara kita dengan para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita belajar kitab ini karena inilah metode klasik yang terbukti berhasil, dan itu adalah metode yang direkomendasikan oleh para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik. Umat ini tidak akan baik sampai menggunakan konsep dan metode yang membuat umat pertamanya menjadi umat yang baik dan yang terbaik. Jadi umat ini nggak akan jadi baik sampai menggunakan konsep yang membuat umat yang pertama, yaitu
para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjadi umat yang terbaik. Khairun nas qarni, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Jadi ulama mengatakan kalau mau jadi baik harus mengikuti konsep orang-orang terbaik gitu loh. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan seterusnya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, siapa mereka hadirin? Muhajirin ansor itu siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan-kebaikan mereka. Jadi yang ngikutin, gitu. Yang ngikutin para sahabat. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah, lalu Allah persiapkan surga dan seterusnya. Itu surat apa, ayat berapa ya hadirin? Ya, surat At-Taubah ayat 100. Syukran. Jadi surat At-Taubah ayat 100. Jadi surat ini lagi-lagi menjelaskan bahwa kalau kita ingin baik, ikutilah konsep orang-orang terbaik. Sama. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus ikut konsepnya orang-orang sukses gitu. Jadi belajar dari yang terbaik itu konsep kita hadirin. Kalau begitu, dan gunakan ini ke setiap bidang dan sisi kehidupan. Kalau ingin berhasil di sebuah bidang, belajar dari yang terbaik. Lihat konsep yang terbaik itu gimana sih? Nah itu. Jadi bayangin agama kita itu ngebahas sampai seperti ini, sejauh ini, yang harusnya membuat kita tambah beriman bahwa memang agama ini diturunkan dari Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui baik yang global maupun yang detail. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin Allah muliakan, di antara metode para sahabat dan konsep para sahabat dikatakan oleh atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ta'addabu thumma ta'allamu, beradablah lalu belajarlah gitu. Beradablah lalu belajarlah. Nah, itu konsep dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang mewakili para sahabat yang lain. Yang mewakili para sahabat yang lain. Akhwat bisa diulang? Akhwat, udah tidur belum? Sebentar lagi Pak Ustaz. Insyaallah. Coba diulang. Apa kata Umar bin Khattab? Ada Ustaz. Ya. Agak cepat ya. Bismillah, Ya. beradablah lalu belajarlah. Dari siapa itu? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kau tahu? Itu disebutkan di Ibnu Muflih, kalau nggak salah. Ibnu Muflih dalam Adab Syariah. Ya, jazakallah khair, tolong kasih hadiah.
Syukur. Jadi beradablah lalu belajarlah. Nah dari konsep ini jamaah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa ulama kita atau para sahabat, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menekankan bahwa ilmu itu harus di tangan orang baik. Nah itu. Ilmu itu harus di tangan orang baik. Ilmu itu harus di tangan orang yang beradab. Nah, bukan orang yang sempurna. Nggak ada orang sempurna. Tapi orang yang berusaha baik. Nah itu. Jadi ilmu itu harus di tangan orang baik. Ini penting. Ilmu itu jangan sampai di tangan orang jahat. Karena kalau di tangan orang jahat bahaya, jemaah. Itu bukan hanya merusak dirinya, tapi ngerusak orang lain. Ngerusak dirinya dan ngerusak lingkungan. Ngerusak dirinya, ngerusak manusia, bahaya. Ngeri ilmu di tangan orang jahat. Kan makanya kan kita sudah sering dengar kata Allah, al-adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu. Nah, salah satu terjemahan simpelnya ya, bahasa sederhananya, itu tadi. Ilmu itu harus di tangan orang baik gitu loh. Di tangan orang yang beradab. Baru dia akan berkah. Kalau di tangan orang yang buruk, repot. Ilmu itu harus di tangan orang yang jujur. Karena kalau di tangan tukang bohong, penipu, oh dia bisa buat hitam itu putih, putih itu hitam dengan ilmunya. Oh ngeri ya hadirin. Nah konsep yang sederhana ini kan seringkali tidak diterapkan oleh kita. Dan kita pikir tahu banyak hal itu sudah cukup. Oh enggak. Orang kalau udah punya kepentingan, semakin dia tahu banyak hal, semakin bahaya hadirin. Benar enggak? Ya. Pengalaman jemaah. Iya. Semakin orang tuh semakin kalau udah punya kepentingan, nggak jujur, semakin dia tahu banyak hal, semakin mengancam. Tapi kalau orang jujur, aman. Gitu loh. Aman hadir. Makanya ini penting. Maka ini penting. Benar nggak hadirin? Ilmu kalau di tangan wanita yang di tangan wanita yang sok pintar, sok jago, sok hebat. Ketika ada dinamika dengan suaminya, ribet nggak ngadepin istri begitu? Udah pernah nikah belum? Nggak pernah nih. Semua seujung ini nggak ada nikah. Di tangan wanita yang sombong, wanita yang merasa pintar. Kalau ilmu di tangan wanita seperti itu, lalu wanita ini punya suami, nikah, lalu terjadi dinamika, gimana rasanya hadirin?
Capek nggak ngadepin rumah tangga kayak begitu? Apa ya? Kenapa ngangguknya dari hati banget? Nah itulah. Yang belum nikah mah nggak ngerti kayak gini-gini. Nanti lah ada waktunya. Capek. Capek. Ilmu kalau di tangan laki-laki yang egois, yang bosi, yang dalam rumah tangga cuma punya dua prinsip. Prinsip pertama, saya memutuskan. Prinsip yang kedua, kalau ada masalah kembali ke prinsip pertama. Ibu-ibu kalau punya suami seperti itu, rasanya gimana ibu-ibu? Capek apa bahagia? Udah nikah? Waduh, ngeri ya? Luar biasa ibu-ibu ini. Ini ilmu ibu di belakang ini ilmu sastranya tinggi. Kalau dalam bahasa Arab itu ini pakai balagoh ibu-ibu. Balagoh bi'tibari masa yakun. Tinggi nih ilmu bahasanya. Hati-hati yang cari jodoh di belakang. Ini ilmunya tinggi-tinggi. Subhanallah. Sesederhana itu aja. Kita nggak usah ribet-ribet. Kasih contoh yang jelimet. Kehidupan sehari-hari aja lah. Makanya ta'addabu tsumma ta'allamu itu. Beradablah baru Anda belajar. Itu ilmu. Kesimpulan-kesimpulan ilmu itu harus di tangan orang baik. Ilmu itu harus di tangan orang baik. Kalau di tangan orang baik, enak hadirin. Nyaman ilmu. Baru ilmu itu terasa menyejukkan, bermanfaat, merubah. Tapi kalau orang dasarnya nggak baik, punya kepentingan, susah udah. Nggak bisa. Nah, ini penting. Banyak orang tuh meremehkan ini. Tapi orang yang ngerti hidup, ngerti konsep ini. Orang yang paham kehidupan, sadar. Memang konsepnya para sahabat itu luar biasa. Makanya kan, masih ingat nggak hadits Abdullah bin Mas'ud? Allah melihat hati manusia, ternyata hati yang paling baik adalah hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pilih beliau sebagai Rasulnya yang terakhir. Lalu Allah lihat lagi hati manusia, ternyata hati manusia terbaik setelah hati Rasulullah SAW adalah hati para sahabat. Maka Allah pilih mereka menjadi pendamping Rasulullah SAW. Dan otomatis ketika dipilih menjadi pendamping Rasulullah SAW, dapat akses ilmu terus. A1 hadirin. Langsung sanatnya Ali, artinya mata rantainya langsung dari sang Rasul SAW. Jadi ternyata, kenapa mereka yang dipilih bukan hadirin sekalian? Nah ini kan, tenang, bukan saya juga. Gitu. Karena memang kebaikan mereka jauh di atas kita. Itu resepnya. Beda. Hatinya tuh beda. Makanya udah nggak usah berandai-andai. Coba gue lahir di zaman itu. Itu bisa jadi pengikut Abu Jahal hadirin. Bisa jadi, nggak tahu kita. Karena untuk bisa jadi pendamping Rasulullah SAW itu emang level hati baik tuh di level tertinggi. Setelah levelnya para nabi dan rasul. Begitu. Karena ilmu itu, risalah itu
Kan fungsi para sahabat apa hadirin? Sebagai generasi yang menjadi jembatan ilmu untuk umat-umat berikutnya. Nah itu jembatan ilmu. Karena kalau mereka tidak ada, maka nggak ada jembatan ilmu. Ilmu itu selesai. Dan kita nggak bisa menikmati sampai saat ini. Jadi Allah pilih subhanahu wa ta'ala manusia-manusia memang yang paling baik. Nah itu yang paling baik. Yang paling baik. Makanya masih ingat ucapan Al-Muzani, kata beliau dan para ulama, mafaqo Abu Bakar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidaklah mengungguli seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lagi bicara generasi terbaik. Yang terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi best of the bestnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah mengungguli seluruh para sahabat dengan banyaknya sholat dan puasa. Jadi bukan karena kuantitas ibadah. Bukan karena kuantitas ibadah. Namun sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya. Apa itu? Cinta kepada Allah dan paling tulus, paling baik sama manusia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena paling baik. Nah itu, paling baik. Dari semua orang baik, hati yang paling baik, paling bersih, paling ikhlas, paling bertauhid, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Oh, bukankah kalau hatinya paling bertauhid, paling baik, harusnya ibadahnya paling banyak? Oh, belum tentu hadirin. Benar nggak? Belum tentu. Banyak faktor. Bisa jadi ada orang tuh hatinya baik banget, tapi sakit-sakitan. Nah, jadi jumlah puasa sunnahnya kalah sama tetangganya. Bisa jadi ada orang hatinya paling baik, tapi nggak punya fulus, nggak punya duit. Akhirnya jumlah zakatnya atau jumlah berapa kali dia berzakat kalah sama temennya. Seumur hidup dia hanya 3 kali mampu bayar zakat. Kenapa? Nggak punya uang. Bisa jadi orang tuh hatinya paling baik, tapi kendala uang. Jadi jumlah umrohnya nggak sebanyak temennya yang kerja di travel. Loh iya, orang kerja di travel tuh bisa setiap bulan umroh. Itu. Bisa tiap bulan umroh. Bisa jadi sebulan 3 kali. Dan gak apa-apa kalau niatnya ikhlas. Jadi hadirin Allah muliakan, gak harus orang paling baik menjadi orang paling banyak ibadah. Gak harus. Itu poin. Jadi tolong kita renungkan ini. Ilmu itu harus di tangan orang baik kayak itu. Kalau di tangan orang jahat bahaya. Di tangan penipu bahaya. Di tangan pembohong bahaya. Dia bisa mutar balikan. Di tangan orang yang punya ambisi duniawi bahaya. Itu hal yang perlu kita konsep yang simple, logis, tapi tajam hadirin. Dan itu terbukti dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala.
Nah dari sini itu tadi. Jadi makanya sisi baik itu lebih unggul daripada sisi cerdas sekalipun. Walaupun cerdas itu penting. Tapi orang cerdas, nggak baik, lalu punya ilmu yang banyak, oh bahaya. Bahaya itu hadirin. Kita bisa dibodoh-bodohin terus sama dia. Cerdas, nggak baik nih orang. Nggak jujur, nggak ikhlas. Oh, kerjanya nipu sana, nipu sini. Bodohin sana, bodohin sini. Ini kenapa kita disuruh belajar kitab ini oleh para ulama dan kitab kita yang sejenis. Karena ada beberapa kitab yang hampir sama. Ya itu kenapa? Karena ulama perhatian banget dengan masalah ini. Ilmu itu baru bisa penuh dengan kebaikan, keberkahan kalau di tangan orang baik. Dan terbukti kan, kita dengar ada oknum di dalam dunia ilmu dan dakwah, akhirnya melakukan ini terhadap santri-santrinya, nanti melakukan itu, melakukan segala macam. Itu kan poinnya di sini. Jadi marilah kita mengerti. Jadi kalau kita ingin, semoga ilmu aku tuh bermanfaat ya. Oke, jadi orang baik. Jadi orang baik. Ini hal yang sangat penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali ke materi kita dalam kitab Tadkiratus Sami, dan semoga Allah memberikan taufik agar kita jadi orang baik dan bisa amanat dengan ilmu kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tolong diulang, wa min adwiyati ihtiqarin nas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وربما كان المحتقر أطهر عند الله. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali lagi kita sedang membahas tentang meremehkan orang. Nah ini, ilmu itu tidak boleh atau tidak boleh berada di tangan orang yang suka ngeremehin orang. Nah itu, kalau korelasinya. Sebaliknya ilmu itu harus di tangan orang-orang yang menghormati orang lain. Respect ke orang lain. Dan sudah kita jelaskan bahwa menghormati orang lain dan respect kepada orang lain tidak kontradiksi dengan ketegasan. Membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.
Makanya itu kan yang ditekankan para ulama. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan barang siapa yang sebelum belajar sebuah masalah dalam dunia ilmu sudah fasih menjelekkan orang, merendahkan orang, bagaimana orang ini bisa beruntung? Jadi dari awal para ulama menekankan ke murid-murid mereka, tolong respect sama orang, hargai, jangan rendahkan, hormati, hormati. Dan sudah kita jelaskan bahwa keterangan para ulama tentang firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum, gitu. Janganlah sebagian atau sebuah kaum merendahkan, meremehkan, menjatuhkan kaum yang lain karena bisa jadi yang objeknya itu lebih baik daripada subjeknya. Yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan itu hukum mayoritas kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Sa'di dan lain-lain rahimahumullah. Jadi hukum mayoritas yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan ini ayatnya. Makanya hati-hati jangan ngerendahin orang. Dan dengan sebatas orang yang belajar agama itu sebatas melihat ada orang ngejatuhin, nyinyir, ngebully, atau itu udah tahu secara umum siapa yang lebih baik, siapa yang di bawah. Ini ayatnya. Nah, jadi kembali lagi kita katakan bahwa hadirin Allah muliakan, ilmu itu seyogyanya di tangan orang-orang yang punya mental menghormati orang, respect sama orang, dan tidak merendahkan orang lain. Nah itu. Dan itulah salah satu sifat orang baik. Orang baik jangan ngeremehin orang. Para ulama seperti Syekhul Islam menyampaikan dalam Majmu' Fatawa, menjelaskan sebenarnya apa sih akar dari sikap meremehkan orang, merendahkan orang, nyinyir sama orang. Akar masalahnya di mana sih? Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa hubu syarafi yahmilu sahibahu ala intiqasil akharin bil hamz wal lamz. Cinta dan ambisi kedudukan di dunia. Jadi cinta dan ambisi kedudukan di dunia itu yang membawa seseorang merendahkan pihak lain. Baik secara verbal atau secara fisik langsung. Jadi hadirin Allah muliakan, kata beliau, cinta kedudukan dunia dan ambisi mendapatkan kedudukan dunia itu yang membawa seseorang
meremehkan orang, merendahkan orang, menjatuhkan orang lain. Itu Pak. Jadi hubungannya apa, Ustadz? Jadi dengan tujuan menjatuhkan orang lain itu agar agar kita terlihat lebih tinggi daripada dia, lebih baik daripada dia, lebih mulia daripada dia. Dan itu nafsu manusia. Orang tuh pengen itu secara umum. Tinggal apa orang baik itu bisa meredam, orang buruk membiarkan itu liar. Itu Pak. Dan itu penyakit yang mengerikan. Sampai-sampai dijelaskan para ulama seperti dijelaskan Asy-Syatibi rahimahullah, atau juga diriwayatkan disampaikan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan bahwa cinta kedudukan dan cinta popularitas adalah sifat buruk yang terakhir keluar dari orang soleh. Jadi cinta kedudukan dan cinta popularitas adalah sifat buruk yang terakhir keluar dari diri orang soleh. Kan sifat buruk banyak gak hadirin? Kalau hadirin punya sifat buruk gak? Kayaknya enggak deh Pak Ustadz. Nah itu sifat buruk tuh. Gak ngaku bahwa dirinya penuh kekurangan, sifat buruk. Kita kan punya banyak sifat buruk ya, suka ngomel-ngomel lah, kepancing gitu, tersulut, terus gak disiplin, banyak lah gitu. Dan kita kan ingin memperbaiki satu demi satu ya. Semoga itu sifat buruk tuh keluar dari diri kita gitu lah. Pindah rumah lah dia tuh dari hati kita, pergi. Nah sampai-sampai sebagian ulama mengatakan kalau sifat buruk itu keluar dari diri orang soleh satu demi satu, yang nomor urut terakhirnya itu penyakit ini, cinta, kedudukan, dan popularitas. Itu sifat buruk yang nomor absensinya paling terakhir keluar. Itulah. Itu. Artinya ini bahasa para ulama loh ya, yang menunjukkan bahwa sifat ini susah untuk dihilangkan, susah untuk diobati, dan seringkali samar. Kita merasa kita baik-baik saja, padahal enggak. Kita merasa kita tuh nggak punya sifat ini. Tapi ternyata begitu dievaluasi, muhasabah, ternyata punya sifat ini. Dan seringkali sadarnya itu udah lama, nggak langsung sadar. Karena saya tuh nggak pernah, nggak ada. Nah itu. Itu poin. Dan itu sekali lagi ambisi dan nafsu manusia. Ingin punya kedudukan, kemuliaan di tengah-tengah kehidupan dunia. Oh jadi kita nggak boleh mulia di kehidupan dunia? Oh boleh hadirin. Tapi sekali lagi bedakan antara hidup mulia dan ambisi mendapatkan kemuliaan dunia. Bedakan antara hidup mulia di dunia karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan
mencari kemuliaan dunia sebagai tujuan hidup. Itu beda. Kalau yang pertama, kalaupun dia hidup mulia, itu bukan jadi tujuan. Itu hanya jadi jembatan menuju akhirat. Itu hanya cara beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi, yang mulia, dan Allah benci dengan hal-hal rendah. Allah itu al-ali, yang maha tinggi, maka Allah suka dengan ketinggian. Nah, kita sebagai hamba ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu cara mendapatkan cinta Allah mengerjakan hal-hal mulia dan berada di posisi kemuliaan dengan beramal, dengan iman dan amal soleh, iman dan karya, iman dan ibadah, kan begitu. Tapi kita tuh nggak punya ambisi menjadikan panggung dunia itu sebagai tujuan. Sebagai tujuan. Enggak. Cuman kita itu jadikan itu sebagai sarana aja. Dan jembatan menuju akhirat. Itu poin. Itu beda. Itu berbeda. Sama. Bedakan antara menjadi orang kaya dan berambisi jadi orang kaya. Itu dua hal yang berbeda. Ada sebagian orang kaya itu nggak punya ambisi jadi orang kaya. Yang penting saya jalankan bisnis saya senang, saya hobi, saya bisa bermanfaat bagi orang, dan saya ingin bayar zakat, saya ingin haji, saya pengen umroh, terus dia totalitas, dia hanya mau transaksi yang halal, Allah berkahi jadi orang kaya tuh. Berambisi, nggak ada ambisi. Ada orang ambisi jadi orang kaya, nggak kaya-kaya juga hadirin. Itu. Beda dua hal itu. Nggak sama. Nah yang tercela itu ambisi terhadap dunia itu. Ambisi. Nah itu. Hubbu syaraf. Cinta dan ambisi terhadap kedudukan duniawi. Itu yang membuat orang menjatuhkan pihak lain. Karena ketika kita punya ambisi menjadi meraih kemuliaan duniawi, maka yang lain itu jadi kompetitor, menjadi lawan, dan salah satu menghadapi lawannya dijatuhkan. Tapi kalau kita nggak punya ambisi itu pihak lain tuh jadi teman, bisa jadi, bukan lawan. Gitu. Jadi bukan lawan, jadi teman. Dan justru orang jadi mulia karena tidak punya ambisi itu. Makanya lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mulia tanpa ambisi, lihat menghormati orang, sayang sama orang, dan demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika menjadi orang yang mulia tanpa ambisi, nggak meremehkan orang, nggak menjatuhkan. Bahkan diriwayatkan lo pernah mengatakan semua orang di sini lebih berilmu daripada Umar. Gitu loh. Gara-gara masalah menentukan mahar. Lalu beliau membatasi, lalu ada seseorang membawakan ayat dan itu benar, dan beliau mengatakan kalau begitu semua yang ada di sini lebih berilmu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu. Ya sama seperti riwayat yang pernah kita sampaikan. Umar bin Khattab diriwayatkan mengatakan bahwa
kalau di hari kiamat ada pengumuman semua masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir la khasyitu annahu Umar. Saya khawatir satu orang itu adalah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Semua masuk surga. Semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat masuk kecuali satu orang. Mohon maaf. Ya, betul, semua masuk surga kecuali satu orang. Itu Umar masih khawatir jangan-jangan yang satu orang itu Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Itu menunjukkan belum ngeremehin orang apa enggak? Enggak. Beda sama kita. Kalau kita semua masuk surga kecuali 10 orang, kita langsung lega, alhamdulillah. Jelek-jelek gini kan masa gue lebih jelek dari Fir'aun, kan gitu. Kan masih ada Fir'aun, masih ada Korun, masih Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin lah. Bahkan kecuali 100 orang aja kita masih pede. Ya paling kan gue bukan kaumnya Abi Lut dan seterusnya, pede kita tuh. Gitu. Umar tuh nggak, kalau semua masuk surga kecuali satu, saya khawatir satu itu adalah Umar. Nah, sosok orang baik seperti inilah ketika mengemban amanat ilmu itu berkah gitu. Ilmu itu jadi berkah, terbukti berkah. Makanya itu tadi, kembali ke konsep awal tadi, ilmu itu harus dipegang orang baik. Orang yang gak punya kepentingan duniawi, itu. Orang yang gak punya ambisi kemuliaan duniawi. Ilmu itu harus dipegang orang-orang seperti itu. Kalau ilmu dipegang orang-orang seperti itu hidup lempeng, nyaman, berkah. Sama. Kalau ilmu itu artinya kalau seorang suami, kita bicara simpel lagi, kalau seorang suami berilmu dan dia tidak punya ambisi dan cinta kedudukan dan kemuliaan duniawi, maka ketika dia salah dalam rumah tangga, enak. Tadi aku salah, aku minta maaf. Gitu. Kenapa kita sebagai suami susah minta maaf? Coba, kenapa? Tuh, kalau sekarang aja ngaku nggak punya istri, gitu. Kalau yang enak-enak, ya udah nih. Kenapa kita sebagai suami susah minta maaf? Karena tidak mau dipandang rendah, tidak mau duduk di kursi pesakitan. Karena selalu ingin di atas terus dalam lingkup rumah tangga. Sehingga kita berpikir, kalau saya mengakui kesalahan, maka posisi saya otomatis jatuh. Padahal itu asumsi dan ilusi. Betul nggak ibu-ibu? Iya, pokoknya enak lah kalau kayak gini. Itu asumsi dan ilusi. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu lebih respect ke suami tipe mana? Tipe suami yang ilmunya tuh banyak, tapi nggak pernah mau kalah. Dengan tipe suami yang ilmunya biasa-biasa aja, tapi berusaha mengamalkan, dan kalau salah, ngaku salah. Dan minta maaf ke istrinya. Yang keberapa, Bu? Kedua, itu. Nah, lebih respect, lebih terhormat justru. Makanya itu asumsi. Jadi, itu skup paling kecil. Kenapa kita ambil contoh? Karena itu contoh keseharian. Kita di kantor bos gitu, atau kita megang sebuah lingkungan atau organisasi segala macam. Itu sifat ini tuh sangat mendukung dan akan menghormati gitu. Kita akan menghormati istri kita atau istri akan menghormati suami. Bahkan kita akan menghormati anak kita ketika kita sampaikan
kita tegur anak kita, kasih dalil, ternyata benar dalilnya. Oh, kita kan hormati dia. Otomatis ketika anak dihormati, dia akan lebih menghormati bapaknya lagi. Akhirnya berkah kehidupan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Itu loh, gitu. Ini ilmu tuh real gitu loh. Ini kita bukan belajar sebuah dunia khayalan, enggak. Ini dunia real. Penting ini. Allah ta'ala misal. Udah ada. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Jadi yang membuat kita menjatuhkan orang, meremehkan orang, menganggap orang itu sebelah mata, karena ternyata kita punya satu virus yang bernama ambisi dan cinta kedudukan kemuliaan duniawi. Itu masalahnya. Jadi langsung aja, begitu kita ngeremehin orang, ngeliat orang kok gitu sih, kita punya sisi ini. Dan itu bahaya. Seberapa jauh bahayanya, insya Allah kita akan bahas setelah salat maghrib. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, mentalitas tidak meremehkan orang yang lahir dari sifat tidak ingin atau tidak punya ambisi terhadap posisi duniawi adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu harus dipegang oleh orang-orang yang seperti itu. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita terpuruk di dunia. Itu tidak menunjukkan bahwa kita itu harus hidup rendah di dunia, tidak. Justru sebaliknya. Orang yang punya mentalitas demikian dan mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya sangat maksimal. Sebut saja sebuah nama atau satu nama di dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nama besar, khalifah yang pemimpin yang sangat adil, yang berhasil mensejarahkan rakyatnya hanya dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun, yang punya karir yang sangat mentereng. Dan ketika beliau menjadi orang nomor 1, akan jadi orang nomor 1 di dunia Islam, jadi khalifah, itu tidak ada hubus syaraf, tidak ada cinta dan ambisi posisi. Bahkan beliau diriwayatkan, atau kalimat yang sering keluar dan meluncur dari lisan beliau,
Dan kalimat ini pun diriwayatkan salah satu kalimat pertama beliau ketika diangkat sebagai khalifah. Ketika salah satu kalimat pertama ketika beliau diangkat sebagai khalifah, kira-kira apa hadirin? Kata beliau, inni akhafullah. Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Bayangkan di antara kalimat yang beliau ucapkan di awal-awal beliau jadi khalifah, inni akhafullah. Dan itu beliau utarakan. Dan itu dipahami oleh orang-orang terdekat. Makanya ketika anak beliau ditanya tentang beliau, maka jawaban anak beliau adalah, ayahku itu menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim inni akhafu in asaitu, atau inni akhafu Allah, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Atau dalam surat Al-An'am, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Surat Al-An'am ayat 15. Aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku akan diazab di hari kiamat. Bayangkan, itu salah satu kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan di antara kalimat yang pertama kali beliau sampaikan ketika beliau menjawab adalah inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dan hadirin sekalian, diriwayatkan bahwa kalimat terakhir beliau adalah ucapan tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat apa itu hadir? Ayat berapa? Ayat berapa? Bukan di halaman berapa? Al-Qasas 83 ya. Ya, makasih, syukur. Jadi ketika beliau wafat itu ada Maslamah bin Abdul Malik dan ada istri beliau Fatimah. Ketika sakratul maut diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, bayangkan ketika sakratul maut beliau justru mengatakan kumu andi, tolong kalian keluar dari atau beranjak dari sisiku.
bukannya minta di mendekat, justru beliau kumu anni, beranjak dari sisiku. Fa inni ara khalqan ma yazdaduna ila kathrah wa hum jinnin wala insin. Aku melihat makhluk Allah yang banyak, dan mereka bukan jin dan mereka bukan manusia. Maksudnya beliau melihat malaikat. Beliau lihat malaikat. Lalu Masalah mengatakan faqumna wa tarakna, maka kami beranjak, kami tinggalkan Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika kami beranjak, kami mendengar beliau mengucapkan tilkan darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Lalu saya mendengar suara, kami khawatir, kami masuk kembali ke ruangan dan beliau telah wafat. Bayangkan, bayangkan, pemimpin besar. Kalimat pertama ketika menjadi pemimpin adalah inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dan kalimat terakhirnya adalah firman Allah, tilka darul akhirah. Itulah kampung akhirat. Naj'aluha, yang kami ciptakan, kami persiapkan. Lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Untuk orang-orang yang tidak punya ambisi pada posisi tinggi dunia. Surga itu, kata Allah, diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak punya ambisi kedudukan di dunia. Wala fasada. Dan tidak punya motif berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending dan akhir selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, bedakan antara kedudukan tinggi dan ambisi memiliki kedudukan tinggi sebagai tujuan duniawi, tujuan kehidupan. Jadi surga bukan untuk orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan ingin kedudukan tinggi di dunia sebagai tujuan. Surga, kata Allah, bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka. Bahkan di antara tafsir ayat ini, barang siapa yang memakai sendal, dan biasanya ini untuk kita semua, barang siapa yang memakai sendal, motifnya agar terlihat sendalnya lebih baik daripada temannya, maka surga bukan untuk dia. Bayangkan. Kalau kita pakai sendal atau pakai baju, tujuan kita bukan karena ingin dicintai oleh Allah. Kita tuh pakai baju bagus, harusnya niatnya karena ingin dicintai oleh Allah. Karena Nabi bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan, selama nggak haram. Tapi kita tuh pakai baju agar kita terlihat lebih tampan, lebih tinggi, lebih hebat daripada teman kita. Maka surga bukan untuk kita. A'udzubillah. Itu makna tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat. Itulah kampung akhirat. Itulah surga. Dan kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia, di muka bumi ini, dan tidak ingin kerusakan. Dan hasil akhir selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan lihat bagaimana prinsip ini membuat Umar bin Abdul Aziz berada di level tertinggi pencapaian dunia. Makanya ini fakta. Kita nggak bisa menolak fakta. Fakta itu pasti benar, fakta.
Jadi untuk mencapai kedudukan yang tinggi, tidak harus punya ambisi terhadap dunia, nggak harus. Atau sebaliknya bahwa kalau kita tidak punya ambisi terhadap kedudukan dunia, maka kita akan hidup sebagai mediocre, orang rendahan, nggak berprestasi. Keliru. Para sahabat itu tidak menginginkan itu. Dan belum mereka menjadi generasi terbaik, manusia terbaik. Dan mereka maju secara duniawi pada saat itu. Dan ini contoh, Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam posisi tertinggi dengan kalimat inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dan menutup jabatannya dengan firman Allah, sesungguhnya kampung akhirat diciptakan atau kami ciptakan bukan untuk orang-orang yang menginginkan dan berambisi kedudukan dan ketinggian di dunia. Hasilnya orang nomor 1 di dunia. Sedangkan kita yang ambisinya kemana-mana, mana prestasi kita? Mana karya kita? Mana langkah besar kita? Beda kelas sendiri. Makanya justru zuhud itu dan tauhid itu akan membuat kita melejit. Dan kita akan mendapatkan pencapaian yang gak pernah kita bayangkan di dunia tanpa harus berambisi untuk itu. Gak harus berambisi. Berambisi sebagai tujuan. Dan kalau kita mencapai atau menginginkan itu hanya sarana agar Allah sayang sama kita, agar Allah mencintai kita, karena Nabi kita SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi, wa yakrahu safsafaha, dan benci dengan hal-hal rendah. Allah al-ali, Allah yang maha tinggi. Dan konsekuensinya Allah menyukai dan mencintai ketinggian. Jadi pencapaian tinggi kita sebagai orang beriman tujuannya adalah agar disayang sama Allah. Itu poin. Itu yang harusnya menjadi mentalitas orang yang berhijrah. Jadi kita nggak punya ambisi mengalahkan si A, mengalahkan si B, mengalahkan si C, menjadi nomor 1 di dunia. Enggak. Ambisi kita bagaimana disayang sama Allah. Dan salah satu cara disayang sama Allah harus main tinggi. Itu poinnya. Tapi tidak dengan cara yang haram. Enggak. Itu yang harus dibangkitkan. Jadi bukan nggak harusnya nomor 1. Dan nggak harus pakai ambisi seperti itu. Tapi memang itu syahwat kita, syahwat manusia itu begitu. Nah dari sinilah lahir sikap meremehkan orang, sikap menjatuhkan orang, sikap menjegal saudara kita. Kenapa? Kompetitor. Adapun orang beriman tidak melihat mereka sebagai kompetitor. Enggak. Karena bisa berjalan paralel. Karena yang diincar adalah cinta Allah dan rahmat Allah. Dan kalau bicara cinta Allah dan rahmat Allah, sangat luas. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah wasi. Allah yang maha luas, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Gak ada setitik kesulitan Allah menyayangi kita dan Allah menyayangi saudara kita. Gak ada. Jadi gak ada gunanya kita rebutan.
Kalau yang kita incar podium, ya harus rebutan. Karena podium cuma 3. Sedangkan yang ngincar ada puluhan, ratusan, podium 3. Bawa dari rumah sendiri nggak bisa. Ya area rebutan deh. Kalau yang kita incar piala, piala terbatas. Kalau yang kita incar medali, medali cuman emas, perak, perunggu. Gitu. Terbatas. Oh, tapi kalau yang kita incar rahmat Allah, Allah maha luas hadirin. Inilah kekuatan ahli tauhid sebenarnya. Sehingga mereka menggabungkan antara apa kemampuan, skill, work ethic, lalu etos kerja yang hebat dan hati yang bersih. Gak ada hasad-hasud, gak ingin menjegal, gak ingin menjatuhkan, gak ingin merendahkan, gak ada. Karena tujuan mereka itu adalah agar dicintai oleh Allah, itu poinnya. Dan itu membuat hidup tuh enaknya minta ampun, nyaman. Gak perlu ketakutan disalib, gak perlu ketakutan dijatuhkan. Karena yang kita incar bukan itu. Yang kita incar, Allah mencintai kita, selesai. Lalu berpikir demikian. Kalau kita sebagai anak, itu nggak ada konflik of siblings, nggak punya, kita nggak akan masuk ke konflik antara saudara kandung. Kenapa? Karena yang kita incar bukan perhatian orang tua, bukan. Kita berbakti kepada orang tua agar dicintai oleh Allah. Terlepas kita udah jungkir balik memberikan perhatian kepada orang tua, tapi tetap cinta orang tua nomor 1 ke adik kita yang paling bungsu atau ke kakak kita yang paling tua. Gak ada masalah hadirin. Gak ada isu. Karena itu bukan tujuan kita. Ketika kita berbakti agar Allah mencintai kita. Lihat betapa solidnya. Begitu juga dalam kerjaan, dalam karir segala macam. Kita totalitas, terlepas bos kita, lebih senang teman kita, atau kita termarginalkan, kita nggak pernah dikasih kesempatan dan alasannya sangat subjektif, alasannya tendensius, nggak ada urusan. Karena kita bukan untuk itu. Kita lakukan, kita punya work ethic yang bagus, punya disiplin, punya persistensi, itu semata-mata agar Allah sayang sama kita. Adapun bos atasan kita nggak mengapresiasi, nggak ada urusan, bukan itu. Jadi bayangkan ya, kalau kita benar-benar bisa mengejawantahkan iman dan tauhid kita, antum tuh nggak bisa digoyang hadirin. Walaupun kita bukan orang kaya, nggak bisa digoyang. Gimana goyang orang kayak begitu coba? Mau dijegal nggak peduli, mau ada ini nggak peduli. Gitu. Tapi tetap baik sama orang, tetap menghormati, tetap respect. Nggak nutup-nutup. Kalau ada resep dibuka, kecuali kalau ada mudarat yang lebih besar atau ada sesuatu, tapi bukan ingin, nggak ada keinginan untuk sukses sendiri tuh enggak. Kan menjatuhkan pihak lain itu kan berkaitan dengan mentalitas pengen sukses sendirian gitu, pengen berhasil sendirian atau tampil paling atas gitu. Kita tuh bukan begitu hadirin sekalian, karena kita yakin bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah itu sangat luas. Allah Al-Mannan, Allah Maha Pemberi, Allah Al-Wadud, Allah Maha Pencinta, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Al-Wasi, yang Maha Luas. Gak perlu jejel-jejelan, gak perlu sesak-sesakan, gak perlu nyikut sana, nyikut sini, gak perlu ngejatuhin kanan, gak perlu ngejatuhin kiri. Allah Maha Luas. Gak usah khawatir. Makanya kembali lagi, mentalitas ngejatuhin orang itu
usut punya usut, kalau kita melakukan investigasi, mentok-mentoknya adalah rendahnya kualitas tauhid kita kepada Allah, minimnya pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rendahnya keyakinan kita pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah kita. Tapi ini udah ngaji, emang ngaji jaminan hadirin? Kan itu tadi. Kalau nggak diamalin, percuma. Makanya lagi-lagi, ilmu itu harus di tangan orang-orang yang seperti ini. Kalau ilmu di tangan orang seperti ini, bayangkan betapa dahsyatnya nanti. Betapa indahnya Islam. Muslim tuh bisa jadi role models di dalam kehidupan, di masyarakat. Mereka punya prestasi, humble, baik, hormat orang, nggak seneng ngejatuhin, justru ngangkat orang, gimana sukses bareng, berhasil bareng. Ada orang yang jatuh, disupport untuk bangkit lagi, gitu. Bukan udah bangkit dijatuhin, bukan begitu kita nggak dididik demikian. Nah, sisi ini tuh yang harus kuat kita yakini dan kita perjuangkan, dan itulah fungsinya kita belajar. Jadi tauhid itu real, hadirin. Tauhid itu bukan hanya ucapan dan retorika. Dan begitu kita bisa mengejawantahkan iman kita dan tauhid kita, luar biasa. Sekali lagi, orang kayak gitu nggak bisa digoyang, nggak mau dikasih turbulensi, nggak bisa. Ditakut-takutin enggak. Dan itu tadi kalau kita ambil contoh, lihat Umar bin Abdul Aziz. Kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan ambisi sama sekali terhadap kedudukan duniawi, tapi berada di level tertinggi kehidupan anak manusia. Bisa. Kenapa enggak? Itu bisa. Kita bukan belajar teori atau konsep yang khayalan gitu loh. Ini proven. Makanya kan yang kita pelajari ini adalah metode konsep yang terbukti 15 abad. Bukan 1-2 dekade, bukan. Apalagi 1-2 tahun, atau misalnya baru dapat ide kemarin. Kan seorang ustadz nggak bisa, hadirin tadi malam saya tidur, saya dapat ide nih, gini konsep beragama. Kan bukan begitu. Ini konsep proven, terbukti, bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun, bukan 100-200 tahun, 15 abad. Dan melahirkan peradaban-peradaban besar. Peradaban-peradaban besar. Cuman sekarang kita jauh dari konsep itu. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, bisa. Kenapa enggak? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Karena hadirin sekalian, posisi tinggi itu bukan semata-mata effort, bukan semata-mata kerja keras, tapi Allah yang menempatkan. Dan itu yang kita yakini dan kita tanamkan ke dalam diri kita minimum 5 kali sehari. Makanya setelah sholat kan kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, gitu. Itu poin. Itu kita baca setiap hari. Tapi yang jadi masalah, kita baca kayak baca mantra. Apa hasilnya? Ini kalau kita baca di hari dimana kita sedang dalam tekanan besar dan kita sedang berada di sebuah jalan buntu dan kita sedang rentan kehilangan sesuatu hal yang penting bagi kita, lalu kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait,
Ya Allah, nggak ada yang bisa nyegah kalau engkau sudah kasih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa ngasih kalau memang engkau nggak takdirkan. Wala yanfa'udzal jaddi minka. Gak ada gunanya orang punya kekuasaan, gak ada gunanya orang punya kedudukan. Ya, itu kalau kita baca dengan keyakinan, ba'da sholat wajib, dan kondisi kita tadi sedang terjepit, sedang rentan kehilangan sesuatu, tenang lagi kita. Wah, kalau saya kehilangan ini, ya memang itu takdir Allah. Mau dipertahankan kayak apa, pasti kehilangan. Dan sebaliknya, kalau memang Allah kasih buat saya, ini takdir saya, gak ada yang bisa cegah itu. Mau saya dijegal kah, mau saya ditikung kah, mau saya dijatuhkan, mau saya di ini kan. Dan sebaliknya, kita gak perlu jatuhin orang untuk dapatkan itu. Cuman masalahnya kita gak khusyuk bacanya. Itu kalau baca. Sebagian kita nggak sempat baca. Begitu salam langsung buka handphone, lihat inbox. Lalu ketika dinasihati, alasan klise, emangnya wajib? Ini bukan emangnya wajib, ini kebutuhan. Ini nutrisi tauhid Anda itu. Ini penting hadirin. Gak bisa enggak. Kalau kita benar-benar jadi ahli tauhid, kita nggak akan seperti itu. Justru kita takut kalau jatuhin orang. Oh, para ulama ketakutan kalau jatuhin pihak lain. Ulama, insya Allah pekan depan kita jelaskan. Itu ulama, jangankan ngejatuhin hadirin sekalian. Gitu. Maksudnya karena saya udah rendah Pak Ustadz. Bukan gitu. Jangankan ngejatuhin kita-kita. Ngejatuhin anjing aja gak berani ulama itu hadirin, takut. Anjing, binatang yang hina, gak berani. Insya Allah nanti kita sebutkan riwayatnya di pertemuan yang akan datang. Kenapa? Iman hadirin. Itu inni akhafullah, saya tuh takut sama Allah, maka hasilnya luar biasa. Makanya hadirin harus cobalah. Dan kalau sudah mencoba, istiqomahlah. Ini tuh konsep mahal, sangat mahal. Dan ini mind blowing. Orang selama ini kita tuh berpikir kita harus punya ambisi terhadap ini baru kenyataan. Gak harus, gak harus. Abu Bakar As-Siddiq ketika datang ke Thaqif Bani Sa'idah, itu yang ada di benaknya bagaimana meluruskan sebagian teman sendiri tentang masalah kepemimpinan, dan kalau timingnya adalah menunjuk siapa pemimpin setelah Rasulullah SAW, yang ada di dalam hati Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Tapi sejarah mencatat yang dibaiat pada hari itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu poin. Beliau nggak punya ambisi sama sekali. Bahkan beliau berharap Umar. Ternyata emang kalau udah takdir hati nggak bisa. Itu yang harus kita yakini. Dan nggak harus punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Nggak perlu. Yang kita butuhkan iman, husnudzon. Dan sekali lagi jadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Dunia itu dijadikan sarana menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Yang maha luas. Ini yang harus kita tanamkan. Sehingga hidup tuh enak, plong, gak hasad, gak hasut, gak ngejatuhin. Dan kalau kita dijatuhin pihak lain, gak gampang terpuruk gitu loh. Kenapa? Yakin. Dia gak bisa jatuhkan saya. Yang bisa jatuhkan saya hanya Rob saya Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah jatuhkan itu mungkin karena dosa-dosa saya, atau ada hikmah agar saya berpikir, agar saya belajar lagi, agar saya memperbaiki diri. Dan itu bukan akhir dari segalanya. Kalau saya istighfar, saya tobat, saya akan mendapatkan apa yang hilang. Jadi hidup tuh benar-benar optimis, positif, nyaman, tenang.
Nah dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit dalam quote and quote ya, healing ya bahasa, itu kan bahasa Inggris, berobat artinya, ya bagus berobat. Tapi dikit-dikit pergi ke sana, pergi ke sini. Begitu pulang duit habis, sakit lagi gitu. Jadi gimana? Kan pergi itu kan butuh fulus. Masa nggak butuh uang? Habis fulusnya, pening lagi dia. Jadi bukan itu poinnya. Tapi kalau Anda mau pergi ada urusan dunia, nggak masalah pergi aja. Tapi Anda berpikir, Anda pergi-pergi itu, hati Anda selesai, gak ada. Kalau mengobati hati atau kegalauan atau ini dengan pergi, itu Nabi SAW yang paling sering pergi-pergi, hadirin. Nabi SAW tuh gak pergi-pergi, di Mekah aja udah. Paling pergi ke Taif, itu pun dakwah. Itu poin. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, mintalah sama Allah. Dan bersyukurlah kita dikasih hidayah. Ini ilmu mahal hadirin. Ini yang dicari banyak orang sampai pergi segala macam. Bahkan sebagian harus punya istilah gap year untuk cari penjuru. Banyak mereka nggak dapat. Karena solusinya tuh ada di kitab suci. Bukan bukan ke KK, ke B, ke C. Kembali ke Al-Quranul Karim. Kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Itu solusinya. Lihat keterangan para ulama kita. Solusinya ke iman kita, ke akidah kita, ke tauhid kita kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memudahkan. Masih ada waktu? Wassalamualaikum. Kita sedikit. Barakallahu fikum Ustadz, fikum barakallah. Izin bertanya, saya ada niatan untuk menikah dengan seorang wanita. Insya Allah wanita ini sudah satu konsep beragama dengan saya. Namun saya ada kendala bagaimana cara saya untuk menemui orang tuanya. Sebab wanita ini adik tingkat saya di kampus. Apakah saya harus menunggu sampai lulus atau bolehkah menikah dalam waktu kuliah? Lalu apakah boleh menikah dengan yakin Allah akan memberikan rizki yang berlimpah ketika menikah? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Boleh nggak hadirin menikah dalam kondisi kuliah dan harus nunggu setelah lulus? Hadirin Allah muliakan, nikah itu kembali ke rukun dan syarat dalam buku fikih, dan gak ada rukun dan syarat harus lulus S1 gitu atau D3, D2, D1, gak ada, atau S2, S3, gak ada. Tapi nggak apa-apa juga kalau nunggu. Ini sangat subjektif, setiap kasus itu beda-beda. Tapi intinya adalah wallahu ta'ala bisawab, kembali ke kondisi masing-masing dan balik insanu ala nafsi basirah, kata Allah, manusia lebih tahu tentang kondisinya. Dan ada kasus sebaiknya dia menunggu, ada kasus tidak, sebaiknya dia segerakan. Dan belajar dengan menikah itu bukan dua hal yang pasti bertolak belakang. Karena kaidah usul fikih kan mengatakan al-jamu aula minat tarjihin amkan, menggabungkan dua dalil lebih baik daripada memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Walaupun saya ngambil angle dengan perspektif yang jauh lebih luas ya, gitu. Maksudnya
nikah itu ada dalilnya, belajar pun ada dalilnya. Kalau bisa digabungkan, kenapa harus memilih? Selama bisa digabungkan, digabungkan. Bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Salam Asywair membawakan surat Ali Imran ayat 74, Al-Furqan ayat 74 tentang menggabungkan antara belajar dengan menikah. Karena Allah berfirman dalam ayat tersebut, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak-anak kami sebagai penjujuk mata. Lalu penggalan keduanya apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin. Dan pemimpin di dalam Islam itu harus punya ilmu gitu loh. Harus punya ilmu dan keyakinan. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun gitu loh. Intinya jadi pemimpin itu harus punya dua hal. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Itu dua sifat mutlak bagi setiap pemimpin. Jadi nggak ada masalah untuk digabungkan kalau bisa. Terus yang berikutnya, boleh nggak menikah malah yakin Allah berikan rezeki yang berlimpah ketika menikah? Kita boleh menikah dengan niat mengamalkan salah satu firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 ketika Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Apabila mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan dengan karunia-Nya. Ini janji Allah kepada orang yang menikah dalam kondisi tidak ideal, dalam kondisi keterbatasan dan miskin. Itu janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Apabila mereka fuqara, fakir, maka Allah akan mencukupi dengan karunia-Nya. Itu poin. Makanya kan kata Nabi SAW, ada tiga golongan, haqqun 'alallahi aunuhum, wajib dan hak bagi Allah untuk menolong mereka. Yang terakhir apa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah niatnya untuk menjaga kehormatan. Itu poin. Lalu yang terakhir sekali lagi, bagi laki-laki yang mau menikah, maka arti dia mau menikah berarti dia melangkah untuk menjadi pemimpin, hadirin. Bukan sebatas menjadi pasangan hidup, bukan. Tapi dia melangkah untuk jadi pemimpin. Dan salah satu sifat atau mental yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin adalah keberanian, nyali. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau pemimpin udah nggak berani, udah ini berat ke depan. Jadi harus yakin gitu loh. Nanti sehingga Allah akan kasih pertolongan. Dan itu tantangan bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada waktu nggak? Hah? Masih ada? Udah bisa. Tapi ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.